warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Adinda Putri, NIM 20231104 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan suatu percobaan mengenai cara pembuatan herbarium. Nah, ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Keanekaragaman Makhluk Hidup dengan dosen pengampu Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Berbicara mengenai herbarium, apa itu herbarium? Herbarium adalah spesimen yang telah diawetkan atau yang telah dikeringkan, biasanya disusun berdasarkan klasifikasinya. Herbarium ini terbagi menjadi dua, ada herbarium kering dan ada herbarium basah. Herbarium kering adalah spesimen yang mudah untuk dikeringkan, seperti akar, batang, daun, bunga, dan sebagainya. Sedangkan untuk herbarium basah itu spesimen yang umumnya hidup di perairan atau di tempat yang lembab. Contohnya yaitu seperti buah maupun hewan. Tujuan saya melakukan percobaan ini itu sebagai referensi atau sumber utama untuk mengidentifikasi tanaman atau untuk pengumpulan data. Ini biasanya digunakan untuk para ahli taksonomi, ekologi, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mendapatkan tanaman Adiantum cuniantum. Tanaman Adiantum cuniantum ini itu sejenis tanaman paku. Tanaman paku adalah tumbuhan yang berkombus atau berpembuluh yang sangat sederhana. Suplir merupakan sebutan awam yang digunakan untuk tumbuhan yang bergenus Adiantum maupun famili Adiantacea. Sebagai paku-pakuan, suplir ini tidak menghasilkan bunga dalam daur hidupnya. Tanaman ini sudah termasuk ke dalam Pteridophyta karena dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Pada umumnya, tanaman ini hidup di atas tanah secara bergelombol dan akarnya berbentuk serabut, ujung akarnya dilindungi oleh kaliptra. Batangnya berbentuk rumpang karena tumbuh memanjang dan menjalar atau memanjat. Nah, pada tumbuhan paku ini daunnya memiliki bentuk khusus yang berbeda dengan daun lainnya sehingga disebut juga dengan ental. Ental pada Adiantum cuniantum ini itu menggulung melingkar. Anak daunnya berupa sorus, pinna bergerigi, bentuk bangunnya memanjang, ujungnya tumpul dan tepinya bergerigi. Nah, tanaman ini berreproduksi secara aseksual, itu dengan stalon yang menghasilkan gema. Nah, adapun klasifikasi dari Adiantum cuniantum ini, yang pertama domainnya Eukarya, kingdom Plantae, divisio Pteridophyta, kelas Philipopsida, subkelas Polypoditae, ordo Polypodiales, famili Pteridacea, genus Adiantum, serta spesies Adiantum cuniantum. Nah, manfaat dari tanaman ini berfungsi sebagai tanaman hias, baik itu untuk di dalam rumah maupun untuk di luar rumah. Daunnya berfungsi untuk mempelancar air seni, serta akarnya berfungsi untuk sebagai obat cacingan. Nah, karena di sini saya mendapatkan tanaman, otomatis di sini nanti saya akan membuat herbarium kering. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Yuk langsung saja kita coba. Yang pertama, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang kita gunakan untuk melakukan percobaan ini. Jadi alat dan bahan itu harus ada terlebih dahulu sebelum kita melakukan percobaan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, bahwasannya yang pertama itu harus ada alat dan bahan. Nah, di sini sudah ada karton, terus juga ada kertas koran, tetapi ini bukan koran, ini adalah buku yang sudah tidak dipakai lagi. Karena koran di sini susah untuk mencarinya. Jadi saya berinisiatif sendiri untuk menjadikan buku bekas. Selanjutnya juga ada gunting, ada selotip, ada tali, terus ada kapas. Kapas di sini saya gunakan untuk mengoleskan alkohol ke spesimen nantinya. Dan selanjutnya itu ada alkohol 70%. Nah, untuk spesimennya di sini kebetulan tidak ada, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Nah, ini adalah perjalanan saya menuju ke tempat adanya tanaman Adiantum cuniantum. Nah, ini adalah tanamannya. Di sini saya mengambil tanamannya, itu ada pemiliknya dan saya sudah minta izin untuk mengambil tanaman ini. Setelah dapat daun
beserta batang. Di sini saya mencari akarnya. Nah, alhamdulillah untuk tanaman atau untuk spesimennya udah didapatkan, maka selanjutnya langsung saja kita lakukan bagaimana cara pembuatan dari herbarium kering ini. Nah, untuk cara pembuatannya, yang pertama kita siapkan karton tadi beserta koran di atasnya. Nah, di sini karena saya menggunakan kertas bekas, maka setiap kertasnya saya kasih selotip agar jadi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk tanaman, pastikan tanamannya dalam keadaan bersih sebelum diolesi dengan alkohol. Karena tanamannya ini sudah bersih, langsung saja kita olesi dengan alkohol. Di sini kita olesi menggunakan kapas. Olesi pada bagian depan maupun bagian belakang. Setelah diolesi, maka langsung saja tanamannya kita letakkan di atas koran tadi. Seperti ini. Nah, karena di sini belum ada akarnya, maka langsung saja kita ambil akarnya dan kita olesi lagi menggunakan alkohol. Lalu kita letakkan di sini dan jangan lupa untuk mengasih selotip. Untuk ini kita harus menampakkan tampak depan maupun tampak belakang dari tanaman ini. Langsung saja ini kita putar sehingga tampaknya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita kasih selotip pada bagian ujung daun agar nantinya tidak terlipat atau tidak terimpit dengan yang lainnya. Kita kasih selotip di bagian daun maupun bagian batangnya. Nah, kira-kira begini penampakannya. Selanjutnya kita tutup lagi menggunakan koran, tetapi kita pastikan semua tanaman ini sudah aman atau tidak ada yang terlipat. Nah, langsung saja kita tutupi menggunakan koran. Setelah itu saya kasih selotip lagi. Nah, jika semuanya sudah aman, langsung saja kita timpa lagi menggunakan karton. Timpa kayak gini. Karena ini mengganggu, langsung saja kita singkirkan, digunting.
Nah, setelah semuanya selesai, spesimen ini langsung saja kita ikat menggunakan tali. Langkah yang terakhir ini adalah penampakan spesimen yang telah diikat menggunakan tali. Selanjutnya itu langkah terakhir. Langkah terakhir itu kita himpit atau kita tindih spesimen ini menggunakan barang berat. Di sini saya menggunakan buku sebagai alat tindihnya. Lalu ini semua kita biarkan terlebih dahulu dalam beberapa hari agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, setelah melakukan proses pengepresan selama lebih kurang 2 minggu, maka sekarang kita lihat hasilnya. Di sini kita buka terlebih dahulu talinya, kemudian kita buka karton, serta kita buka korannya. Nah, di sini akan tampak hasil dari spesimen yang telah dikeringkan selama lebih kurang 2 minggu menggunakan teknik pengepresan. Nah, inilah hasil dari spesimennya. Nah, di sini kita buka dulu selotipnya, selotip pada tanaman ini, lalu untuk dipindahkan ke kertas lainnya. Ini adalah tampak tanamannya yang sudah dikeringkan. Langsung saja kita pindahkan ke kertas. Di sini saya menggunakan kertas karton. Kita letakkan tanaman di atas karton tersebut, lalu kita kasih selotip. Kita kasih selotip pada bagian batangnya, bagian akar, serta pada bagian daun, atau di bagian yang perlu untuk kita kasih selotip agar tanamannya melekat ke karton tersebut atau ke kertas karton tersebut. Nah, setelah semuanya selesai, sudah rapi, langsung saja kita tempelkan nama herbarium kering Adiantum cuniantum serta nama klasifikasinya di atas kertas karton tersebut, tepatnya di bagian samping tanaman Adiantum cuniantum. Nah, kira-kira seperti ini. Adapun kesimpulan dan sarannya yaitu herbarium adalah spesimen yang telah diawetkan atau yang telah dikeringkan. Herbarium ini terbagi menjadi dua, ada herbarium kering dan ada herbarium basah. Nah, di sini saya membuat tentang herbarium kering karena spesimen yang saya dapatkan di sini itu mengenai tanaman yang bernama Adiantum cuniantum. Tanaman Adiantum cuniantum ini adalah sejenis tanaman paku atau sering juga disebut dengan sutir. Tanaman ini sudah termasuk ke dalam penteliduk kita karena sudah dapat dibedakan antara akar, batang, beserta daunnya. Nah, ini adalah hasil dari herbarium kering yang saya buat menggunakan teknik pengepresan selama kurang lebih 2 minggu. Maka tampak hasilnya seperti ini. Nah, semoga dengan adanya video ini dapat mengetahui apa itu herbarium, bagaimana cara pembuatan herbarium, dan dapat mengetahui apa itu tanaman Adiantum cuniantum,
beserta klasifikasi dan manfaatnya. Baiklah, hanya itu hasil presentasi saya mengenai cara pembuatan herbarium kering Adiantum cuniantum. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.